والنجائب هداها للصراط السعيد. Ada orang itu dijadikan sebagai pejabat, dapat kepercayaan memegang uang negara, berjuta-juta uang dipegang dia. Maka dia ini berpikir, wah ini kalau uang ini saya ambil langsung ke kotak saya, cepat kaya saya. Maka akhirnya dia dengan sembunyi-sembunyi uang negara tadi dilep, dimasukkan di kotak dia sendiri. Wah dia gembira, seneng, kaya saya. Tahu-tahu ketahuan, ketahuan uangnya itu dirampas, jabatannya dicopot. Kadang-kadang juga nggak ketahuan, kadang-kadang nggak ketahuan. Memang negara ini bukan alim, negara ini cuma ngawas-ngawasi saja. Kadang-kadang yang tahu, kadang-kadang nggak tahu. Tapi kalau Allah SWT pasti tahu, maka pasti ketahuan akhirnya, maka pasti celaka. Jadi orang yang ingin kemuliaan dengan durhaka kepada Allah itu pasti celaka, nggak bisa tidak. Maka ini diingat-ingat betul-betul. Jangan ingin kemuliaan dengan cara yang tidak benar. Jangan cari kemuliaan dengan cara yang bohong. Pasti nanti ada risikonya itu. Mahum ya kawan. Ada santri dikirim sama orang tuanya, dia bilang mau beli kitab, dikirimlah uang, mau beli baju, dikirimlah uang, ternyata untuk jajan, bukan untuk beli kitab. Akhirnya ketahuan, akhirnya orang tuanya nggak percaya lagi, maka dikirim pas sudah nggak dipercaya lagi permintaannya. Jadi seumpama dia ini amanah, bisa dipercaya, itu mestinya dia akan dapat kiriman lebih banyak. Gara-gara dia khianat malah. Ini satu contoh loh, bagaimana perbuatan salah ini nggak pernah menguntungkan, satu saat itu mesti akan mencelakakan. Mungkin juga orang tuanya itu tolol sehingga nggak tahu dibujui sama anaknya itu. Tapi kalau kamu mau membujui Allah kan nggak bisa kan? Pasti ada satu saat ada resikonya. Ini betul-betul kita renungi. Perkara hak itu kita kerjakan walaupun kelihatannya sangat berbahaya, dan perkara batil itu kita tinggalkan walaupun kelihatannya sangat-sangat menguntungkan. Karena kita ini nanti akan mengalami pemeriksaan-pemeriksaan panjang, di kubur ada pemeriksaan, di padang mahsyar ada pemeriksaan, di sirat ada urusan. Nah kalau kita ini nggak bersih mulai sekarang, wah repot nanti itu, repot. Kalau orang itu amanah, santri itu amanah. Inilah perbedaannya santri dengan tidak, orang iman dengan tidak itu amanah. Dan itu saya pelajari. Orang kok dalam urusan ekonominya itu kok semrawut, selalu gagal, selalu
Setelah saya teliti itu memang dia tidak memegang syariat dalam urusan ekonominya. Ada orang yang keluarganya itu semrawut, gegeran, terus nggak ada selesainya. Setelah diteliti itu ternyata memang dia tidak memegang syariat dalam urusan keluarga. Begitu juga dakwah, ada orang kok dakwah kok semrawut, ini masalah ini, masalah ini, masalah ini, dan tidak ada kunjung selesai. Ternyata dakwahnya itu juga dakwah nggak benar caranya itu. Karena kalau dakwah itu benar, pertama kali mesti mendapatkan ujian, tapi akhirnya itu ada penyelesaian yang terbaik, yang lebih baik. Dakwah kok malah semeruwut, ini masalah, ini masalah, ini masalah, nggak ada penyelesaiannya. Mesti dakwahnya ini dengan cara tidak benar atau niatnya nggak benar. Ini di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat. Nah kita ini belajar beres gitu loh, hidup jujur gitu loh. Sesuai apa itu sesuai syariat. Sampai ada cerita lucu, dulu Kiai Langitan itu menyuruh orang namanya Mustajab, disuruh ngantar surat ke Kiai di Nganjuk sana. Langitan ini kan sana, Tuban sana. Mustajab, nggih, Yai. Iki loh, kirimkan surat ini, sampaikan, berikan surat ini ke Kiai di Nganjuk sana. Nah ini kuda ini kamu bawa, katanya. Maka sama Mustajab ini kuda itu dibawa, nggak ditunggangi, dibawa terus berjalan sampai ke Nganjuk sana. Surat tadi diserahkan ke Kiai Nganjuk sana. Maka Kiai Nganjuk itu heran melihatlah, kamu itu membawa kuda, kok kamu bawa tok, ya. Nggak kamu tunggangi, kamu dari mana? Dari Langitan. Berapa ratus kilometer dibawa aja kudanya. Ya memang oleh kiai saya tadi suruh bawa saja kok, nggak suruh nunggangi. Kalau suruh nunggangi ya saya tunggangi. Masya Allah, ini orang amanah sekali ini. Sudah, kamu sambil mantu sekarang. Akhirnya bikin pesantren di sana, di Bendungan sana. Ya. Sampai sekarang cucu-cucunya masih ada itu. Ya. Ini amanahnya seorang santri. Ya. Akhirnya jadi ulama, jadi orang yang mulia. Bukan dikasih amanah malah dilep. Ya. Ini bukan santri ini. Ya. Ini saya titip sepeda motor saya ini, Kang ya, saya titip ya. Insya Allah. Terus tiap hari kamu tunggangi kemana? Padahal akadnya titip, kamu tunggangi terus-menerus itu bagaimana? Perasaannya nggak dosa begitu itu. Alah nggak apa-apa. Orang dipentung dasmu ya orang apa-apa ini. Ini yang begini ini yang kamu harus jaga betul santri itu. Ini halal, ini haram, ini akadnya apa? Gitu. Kalau uang dari orang tuamu akadnya untuk kitab ya harus belikan kitab. Kalau akadnya untuk makan ya makan. Kalau tidak kamu menipu, dosa kamu itu. Ini santri itu belajar seperti itu. Ini belikan baju ya, 100.000, ternyata lebih 25.000, ya kembalikan.
Ini Pak, kemarin itu dikirim 100.000 untuk baju, ternyata lebih 25.000. Kembalikan. Karena Allah. Nanti orang tua kamu akan gembira. Oh, berarti ya belajar agama kok bagus ya. Ngerti halal, ngerti haram gitu. Akhirnya orang tua kamu seneng, wah saya tak juga mondok nih kalau gitu. Akhirnya mondok 4 bulan gitu. Nah, tapi kalau santri ini kurang Pak, ini masih kurang gitu. Dikasih uang berapa aja masih kurang gitu. Nggak pernah ada dikembalikan lebih, itu nggak ada, kurang terus. Wah ini gawat kalau gini, belajar agama kayak begini ini apa ya? Kamu sudah makanannya nggak bener, orang tuamu salah paham kepada agama gara-gara akhlak kamu yang buruk. Ini untuk khurut apa? Untuk khurut ya bilang untuk khurut. Jangan khurut dengan uang maling. Ya, itu khurutmu nggak diterima oleh Allah. Nah, yang penting pokoknya ini banyak ini anak-anak mahasiswa bilang saya ini mau studi banding kemana-mana harus minta uang sama orang tuanya untuk khurut. Oh nggak bisa, itu kamu maling kamu. Kalau kamu mau khurut bilang mau khurut. Mau belajar agama. Nah nanti kalau begitu nggak dikasih ya nggak usah berangkat. Nah, daripada berangkat dengan maksiat, musyawarah. Jadi kita ini ingin orang itu jadi orang bener gitu loh ya. Beberapa tahun yang lalu, tahun berapa 2000 zaman genting-gentingnya teroris itu, maka mencari visa ke India itu sulit sekali, sehingga musyawarah Indonesia di Nizamuddin yang hadir itu cuman 15 orang, biasanya 500 orang ya. Karena nggak dapat visa. Sampai di Nizamuddin ditafakut sama Maulana Sa'ad, kamu kok bisa dapat visa bagaimana? Wah ini Pak, ini atas nama universitas, ini atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini. Kamu gagal katanya Maulana Sa'ad. Kamu datang ke sini dengan hasil nipu, bukan berhasil kamu ini katanya. Saya ini mencari visa itu pakai blue jean, Pak. Rambut saya gundul, pakai blue jean, pakai kaos, gaya turis apa teroris, ya, sehingga dapat visa. Kamu gagal, kamu tetap pakaian sunnah, datang ke kedutaan, minta visa, sholat 2 rakaat, doa kepada Allah, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih kamu sudah berhasil karena kamu sudah usaha. Itu yang benar begitu. Bukan kamu dengan nipu-nipu seperti itu. Ini kata Maulana Sa'ad. Jadi santri belajar beres gitu loh. Belajar beres, opo enengi krana Allah.